Halo Smart Viewers, saya Junuman Abraham. Saya psikolog sosial di Fakultas Humaniora Binus University, sekaligus menjabat sebagai Wakil Rektor untuk bidang penelitian dan transfer teknologi. Oke, seperti yang kita tahu ya Prof, fenomena perundungan nih di instansi pendidikan itu belakangan lagi marak diberitakan dan terjadi gitu. Dan yang terakhir, dugaan perundungan itu ada di peristiwa ledakan di Seman 72. Nah, dalam konteks ini Prof, aku ingin menanyakan sih, karena kebidangan Prof sendiri kan ada di psikologi sosial ya. Nah, dalam konteks psikologi sosial, aku mau tahu dulu apa sih yang sebenarnya terjadi ketika korban perundungan ini itu memilih diam. Karena kan ada ya Prof, ada yang memilih diam, ada yang memilih diam dan akhirnya keluar untuk memberikan perlawanan yang positif. Ada juga yang tadinya diam, ditumpuk terus lalu memberikan perlawanan yang akhirnya meledak gitu. Atau aku bisa bilang menjadi pelaku kekerasan juga. Nah, terkait ini dalam konteks psikologi sosial, apa sih yang sebenarnya terjadi nih? Iya, bullying adalah satu dinamika relasi kekuasaan ya, antara yang membuli dengan yang dibully ya. Proses dinamikanya begitu intens pada saat itu terjadi. Dan kalau dari perspektif psikologi sosial, pada salah satu analisis kita bisa melihat nih sebagai suatu permainan sebenarnya ya, suatu transaksi atau suatu permainan ya. Kita bahas bisa dari aspek game theory misalnya ya, bahwa sebenarnya memilih antara diam, melawan dengan asertif atau agresif, atau meledak tadi, begitu ya. Itu adalah suatu respons strategis untuk mempertahankan diri, gitu ya. Nah, mempertahankan diri adalah suatu strategi yang rasional sebenarnya, gitu ya. Dalam arti ketika orang memilih diam, misalnya kita coba ulas, gitu ya. Apa yang kemudian menjadi latar belakang rasional memilih respons ini? Bisa saja ini merupakan satu respon yang sebenarnya sangat masuk akal ya. Artinya dengan diam ya, itu nanti yang membuli mungkin akan bosan ya, dalam arti dia tidak terpenuhi nih hasrat untuk menguasai si korban ya. Walaupun memang korban sudah mengalami cedera ya, mengalami luka bahkan begitu, tapi untuk meminimalkan lah kerugian akibat luka tersebut, dan korban juga sudah memperhitungkan sebenarnya, kalau saya melawan bagaimana ya gitu, apakah saya akan mendapatkan balas dendam misalnya begitu ya, dan apakah ada nih yang akan membackup saya gitu ya. Seringkali diam ini merupakan suatu pilihan ketika orang tahu bahwa percuma saya melapor, percuma saya sedikit melakukan perlawanan, menggunakan skill saya untuk melawan dan sebagainya, akhirnya dia memilih diam. Jadi diam ini bisa dilihat sebagai suatu strategi yang rasional gitu. Tapi di sisi lain saya mau membahas diam. Diam ada dua jenis ya. Ada jenis yang kedua, yaitu diam yang merasa tidak tertolong atau helpless begitu ya, dalam arti merasa tidak berdaya ya. Saya sudah berkali-kali misalnya dibully gitu ya, kemudian saya melakukan beberapa upaya tetapi ternyata tidak cukup efektif ya, akhirnya diam. Tapi diamnya itu tidak berdaya, bukan suatu strategi aktif untuk mengurangi luka, untuk memperhitungkan nanti ke depan bisa berbuat sesuatu yang lain lagi yang lebih efektif begitu ya. Jadi dua jenis diam seperti itu. Nah, cara membedakannya, diam yang akhirnya sorry to say ya Prof, ada yang mengambil jalan untuk mengakhiri hidup karena tidak kuat menghadapi perundungan. Ada juga yang diam yang pada akhirnya dia memilih untuk melawan tapi dengan cara yang elegan. Ada yang diam tapi akhirnya meledak. Nah, gimana sih dalam hal ini ya, instansi pendidikan istilahnya, itu bisa membedakan ketiga versi diam ini tuh, itu idealnya seperti apa sih Prof? Iya, sebaiknya memang sekolah memiliki semacam pemetaan sosial, kalau saya istilahkan ya, suatu social mapping ya,
mengenai kondisi individu dan interaksi sosial yang terjadi di sekolah tersebut gitu ya. Sekolah harus cukup tekun untuk memiliki diary untuk mencatat, mengobservasi dan memberikan catatan terhadap tanda-tanda nih yang terjadi di sekolahnya ya, yang dialami oleh siswanya. Sebenarnya kalau kita pakai kerangka analisis sederhana, setiap orang itu baik itu remaja atau dewasa tadi ya saya sampaikan memiliki semacam SWOT analysis sebenarnya secara implisit dalam dirinya ya. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat gitu ya. Ketika seseorang mengalami pembulian misalnya, dia akan memperhitungkan kekuatan saya apa ya gitu ya. Termasuk kekuatan yang bisa membackup dia, membantu dia, support system dia, itu dia perhitungkan sebagai kekuatan dia, termasuk keterampilan bela diri dia, ya, termasuk kemampuan lisan dia dan sebagainya, begitu. Itu kekuatannya. Kemudian ada weakness, gitu ya, kelemahannya dia itu apa? Apakah pendiam, memang kepribadiannya introvert, gitu ya, tidak bisa kemudian merespon cukup efektif terhadap tekanan, begitu ya. Kemudian opportunity, ya, peluang untuk mengurangi cedera, peluang untuk mengurangi luka, peluang untuk menghentikan sama sekali bullying itu ada atau tidak. Apakah bisa dihentikan sementara, temporer, atau bisa dihentikan permanen gitu. Itu diperhitungkan semua termasuk threat gitu. Ya, jadi social mapping adalah satu hal yang penting untuk dimiliki oleh sekolah ya, diciptakan sistemnya sehingga mengetahui kondisi individu siswa, sehingga tahu jenis diam yang mana yang sedang dialami oleh si siswa tersebut gitu ya. Jadi bisa mendeteksi, oh ini diam sebagai suatu strategi bertahan dan ini diam sebagai suatu tanda learn helplessness atau ketidakberdayaan yang memang sudah dipelajari oleh siswa tersebut begitu. Kalau misalkan aku kerucutkan, Prof, diam dan akhirnya meledak nih, Prof. Apakah ledakan ini itu adalah cerminan individu yang memang kehilangan dukungan sosial ya, Prof? Yang justru reaksi sosialnya itu kan tertunda dan akhirnya akibatnya adalah eksklusi yang kronis, eksplosif juga bahkan. Iya, sebenarnya meledak juga, kalau tadi diam saya bedakan menjadi dua ya, meledak pun sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua juga ya. Meledak yang dalam koridor yang wajar ya, seperti misalnya nangis intensif ya, atau marah tak terkendali, itu termasuk meledak sebenarnya. Tapi ada jenis meledak yang terjadi di SMAN 72 ya, sampai menyasar pada nyawa gitu ya. Ini dua hal yang sebenarnya juga berbeda ya bobotnya. Nah, mungkin saya ingin membahas bahwa saya mau mulai dari bagaimana sekolah sebagai suatu sistem itu merespon terhadap bullying itu ya, sehingga bisa mencegah ledakan ini ya, sempat mencegah sebelum terjadinya ledakan ini. Saya ingin mengatakan gini, saya melihat bahwa sekolah hidup dalam dunia ekstroversi kalau menurut saya ya. Apa yang saya maksud dengan hidup dalam dunia ekstroversi? Dan sebenarnya bukan hanya sekolah, dunia ini hidup dalam iklim ekstroversi ya, dalam arti kita menghargai, mengapresiasi penampilan yang ceria, penampilan yang ekspresif gitu ya. Termasuk dalam konteks bullying ini, sekolah itu baru berespon kalau ada aduan eksplisit misalnya gitu ya, ada laporan yang eksplisit misalnya gitu. Kurang melihat atau aware terhadap tanda-tanda yang implisit nih gitu ya, yang kemudian sebenarnya bisa terdeteksi sih kalau sekolah tekun tadi yang saya sampaikan begitu ya. Oh, kok ada anak sering ke toilet atau mengeluh sakit perut yang berulang dan sebagainya begitu ya. Ada tanda-tanda yang bisa terbaca begitu. Nah, seandainya tanda-tanda itu bisa dibaca, maka sebenarnya sebelum sampai ke ledakan itu bisa terjadi. Nah, saya ingin membahas misalnya dari sisi ledakan yang kemudian bisa
ini nih apa namanya eksplosif tadi gitu kan, sampai ada yang meninggal, ada yang luka berat parah gitu ya, pakai alat peledak dan sebagainya begitu ya. Nah itu sebenarnya sudah koridor diam yang koridor meledak yang sudah melampaui pikiran yang sehat begitu, atau emosi yang sehat ya. Itu akibat apa? Akibat rasa putus asa yang ekstrim sebenarnya, akibat penderitaan yang tak tertahankan, sehingga fungsi berpikir seseorang, kognitifnya dan fungsi merasanya itu benar-benar terganggu dan tidak melihat cara lain yang lebih efektif daripada melakukan ledakan, dan dia pikir bisa menghentikan total penderitaan dia tersebut begitu ya. Jadi sekali lagi, meledak ini kita juga harus lihat ya, bahwa ada diferensiasi antara meledak dalam koridor yang memang wajar dalam arti tidak sampai merenggut nyawa orang, tapi ada juga yang mungkin kalau dalam bahasa gangguan itu adalah yang sudah mengarah ke patologis nih sebenarnya begitu ya. Tapi ini karena sistemnya yang kurang suportif begitu. Aku bisa bilang juga sekolah itu lebih fokus pada pelanggarannya mungkin. Mungkin dia melihat ada pelakunya melakukan suatu hal yang melanggar aturan sekolah, sudah berhenti di situ aja. Tapi dia tidak lebih jauh dari itu. Oh, kalau misalkan dia melakukan pelanggaran seperti ini, relasi sosial dengan korban seharusnya bisa di take care juga gitu. Iya, artinya di sini butuh kepedulian, butuh sensitivitas ya, kepekaan, dan butuh pengambilan perspektif yang cukup jeli ya dari sistem sekolah itu sendiri. Dan tentu sekolah tidak bisa sendirian juga, dia harus bekerja sama juga dengan orang tua siswa ya, melakukan jalinan komunikasi yang intensif ya, sehingga catatan-catatan kecil tadi yang tadinya kalau dilihat secara terpisah-pisah mungkin kelihatan sebagai sesuatu yang bisa diabaikan, tetapi ketika dikonstruksi sebagai suatu mozaik, maka akan muncul suatu kesimpulan anak ini sedang bermasalah dan berada dalam kerentanan ya, termasuk dalam kerentanan bullying itu, atau menjadi pelaku bully begitu. Izin Prof, kalau misalkan absennya institusional pendidikan nih dalam melihat tanda-tanda ini, apakah ada juga yang bisa dibilang ada efek bystander ya dalam skala institusional, ketika semua pihak tuh melihat tapi rasanya kayak itu bukan tanggung jawab saya deh untuk stand up for the victim, atau seperti apa Prof? Iya, artinya bullying ini kan korbannya khususnya ya memerlukan pertolongan. Sebenarnya pelakunya juga butuh pertolongan juga gitu ya, tapi kita memprioritaskan korban ya. Pelaku sebenarnya pada satu interpretasi dia juga suatu korban dari sistem sosial yang kurang suportif dan kurang menjaga dia sehingga dia menjadi pelaku ya. Nah, memang bully ini memerlukan pertolongan, itu satu hal yang jelas ya. Korban pembulian membutuhkan pertolongan. Dalam sebuah perspektif psikologi sosial, untuk sampai menolong itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang individu. Kalau ditarik ke skala institusi pun bisa. Pertama adalah yang paling pangkal di hulunya itu adalah menyadari peristiwanya dulu, gitu ya. Kalau sekolahnya saja tidak menangkap gitu ya, misalnya ada spot-spot yang susah dijangkau oleh guru ya, atau sekolah, atau sudut-sudut yang tidak kalau peristiwanya sudah tidak ditangkap gitu ya, tidak ada CCTV, tidak ada pengawas dan sebagainya, gimana mau menolong gitu. Itu satu. Kedua, menyadari ada peristiwa dan menginterpretasikannya sebagai peristiwa yang darurat gitu, sebagai peristiwa yang emergency. Nah, interpretasi ini hanya bisa berasal dari literasi yang memadai gitu ya, bukan literasi yang sudah mengalami bias begitu ya. Ketika misalnya bully dilakukan oleh laki-laki dan dianggap sebuah hal yang biasa, perkelahian yang wajar ya, terjadi trivialisasi, normalisasi itu, gimana mau menolong. Jadi sebelum menyadari sekolah bahwa itu adalah tanggung jawabnya, dia harus menyadari dulu ada peristiwanya peristiwa
yang darurat atau emergency begitu ya. Jadi harus punya wawasan betapa merugikannya bullying, korbannya, dampaknya, sistemiknya seperti apa begitu ya. Baru menerima bahwa ini tanggung jawab kami sebagai institusi sekolah, dan setelah itu memiliki skill atau kompetensi untuk melakukan pertolongan atau menjembatani dengan pihak yang berwenang melakukan pertolongan. Jadi memang ada suatu rangkaian yang harus dihadapi, dialami oleh sebuah sekolah yang sebenarnya sekolah bisa exercising ya untuk melalui tahapan tersebut. Jangan sampai nanti sekolah sudah berdiri bertahun-tahun ya, sudah banyak ada keluhan-keluhan mengenai bullying tapi tidak memiliki expertise, tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk melalui rangkaian tahapan tadi. Oke. Mungkin ini sudah dijelaskan di beberapa pertanyaan sebelumnya ya Prof, tapi boleh nggak dirangkum nih Prof? Mungkin menjadi 3 atau 5 poin yang mana sebuah sekolah istilahnya itu harus melakukan apa dulu ya untuk bisa mengetahui nih tanda-tanda ini, dan bahkan nggak cuma di mengetahuinya aja tapi memahami dan akhirnya mengambil langkah yang tegas, namun pendekatannya itu sesuai gitu untuk korban-korban yang memang mengalami perundungan, atau bahkan untuk menangani pelaku yang tadi sudah dibilang mereka juga jadi korban dari sosial ini sendiri gitu. Itu seperti apa Prof? Iya, yang jelas sekolah berperan besar untuk melakukan upaya-upaya preventif ya, prevensi, pencegahan begitu. Nah ini bisa dimulai menurut saya dengan adanya perspektif taking ya, yang ditanamkan kepada para siswa-siswinya gitu ya. Bagaimana sih kalau kamu berada dalam posisi seperti itu gitu. Dan itu bisa dicapai melalui pendekatan mungkin yang saya sebut sebagai dramaturgi ya. Pendekatan dramaturgi atau theatrical di sekolah itu perlu diaktifkan menurut saya, karena itu sarana yang efektif ketimbang memberikan ceramah mengenai kerugian bullying dan sebagainya ya. Posisi dalam dramaturgi orang bisa bermain peran, sedang dalam posisi sebagai korban, sedang dalam posisi sebagai pelaku begitu ya. Nah di situ nanti bisa dijelaskan dinamikanya. Kemudian tadi yang kedua, kita perlu membentuk support system ya, atau sistem dukungan sosial mulai dari yang paling kecil gitu ya, lingkungan setiap anak-anak yang rentan misalnya begitu ya, itu diberikan kelompok dukungan yang implisit begitu, mungkin si anak nggak tahu tapi ada orang-orang yang kemudian menjaga dan selalu mendukung ya psikologis yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga tentu saja setelah mengetahui adanya tadi bystander effect tadi, ya perlu ada training atau pelatihan bagaimana kalau menjumpai hal seperti itu, ya jangan diam aja dong ya, kan sudah tahu ilmunya kan, ilmu bystandernya kan udah tahu gitu kan, maka ilmu itu harus diterapkan, diamalkan begitu. Nah itu beberapa hal yang praktis yang bisa dilakukan oleh sekolah melalui kurikulumnya maupun lewat ekstrakurikulernya begitu.